Para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwati. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita dalam segala hal. Beliau adalah sosok manusia yang sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam di medan perang, beliau sebagai jenderal yang profesional dan menguasai strategi bertempur. Beliau sudah mengenal bagaimana cara beliau bisa berperang SAW. Beliau SAW di tengah masyarakat, beliau adalah teman, sahabat, guru, dan sosok pemimpin yang menyenangkan. Di rumah beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang bisa mendatangkan rasa aman, kasih sayang, sekaligus kebahagiaan untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kita semua umat Islam, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah orang yang berakhlak mulia sebagaimana Allah gambarkan di surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Karena sudah sempurna akhlaknya, maka beliau SAW diangkat oleh Allah agar menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kadang-kadang kita ikutin ustadz, kiai, habib, atau artis, atau pemain bola, siapapun orang selain Rasulullah dan para sahabat, kita angkat dia menjadi public figure. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, maka orang lain akan mengangkat dia sebagai contoh. Tuh ustadz begitu, kiai begitu, habib begitu. Maka jangan jadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk kita melakukan kesalahan yang sama. Maka contoh yang suri tauladan yang baik, contoh yang sudah sempurna akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah sempurna akhlaknya, cara berbicaranya, cara berjalannya, cara tidurnya, bahkan SAW cara berbincang dengan sahabat maupun orang non-muslim, bahkan orang kafir sekaligus. Beliau SAW mendatangkan kebahagiaan, rasa nyaman, rasa aman, bahkan beliau menampakkan selalu akhlak yang mulia SAW. Tidak ada yang serupa dengan Rasulullah. Maka akhlak yang mulia dimiliki oleh Rasulullah. Karena akhlaknya sudah sempurna dari seluruh segi, akhlaknya, cara berbicaranya, cara tidurnya, cara berkomunikasi dengan orang lain, maka Allah angkat beliau menjadi uswah hasanah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW qudwatuna. Rasulullah teladan untuk kami semua sebagai umat Islam. Tidak salah jika seluruh kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh baik bagi kita semua, termasuk urusan dalam kamar sekaligus. Artinya apa? Dalam urusan berhubungan dengan istrinya, ini kita patut kita menjadikan beliau sebagai contoh untuk kita semua. An-Nabi SAW fi baiti. Nabi SAW di dalam rumahnya. Coba perhatikan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ما كان يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah, pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya. Kan sahabat melihat Nabi di depan mereka, tapi mereka sudah mengenal Rasulullah, cara berbicara, cara ini bercanda dengan Rasulullah, semua mereka sudah mengenal. Tapi ada satu yang mereka belum kenal, di dalam rumah beliau seperti apa. Kan orang di dalam rumah mungkin berbeda dengan di luar. Bersama keluarga berbeda dengan sahabat, bersama orang tua berbeda dengan istri dan anak, dan seterusnya. Maka manusia itu mengalami perubahan dan mengalami hal seperti itu. Di dalam rumah pastikan berbeda.
mereka sudah mengenal Rasulullah yang begitu susuknya sempurna di luar rumah, maka mereka ingin memperhatikan Rasulullah bagaimana Nabi SAW di dalam rumahnya. Aisyah ummi wa ummul mukminin radhiyallahu anha menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu sholat maka beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Artinya ikut beliau SAW membantu. Seperti apa beliau membantu? Coba perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah. Kana basyaran minal bashar. Beliau SAW manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau SAW membersihkan pakaiannya, yafli thawbah wa yahlibu syatah wa yakhdumu nafsah. Beliau memerah susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang kita ambil, kita suruh istri kita ambil. Kadang-kadang kita bisa mengambil sendiri, tapi kita menyuruh orang lain mengambilnya. Maka Nabi SAW bisa melayani dirinya sendiri. Coba lihat gambarnya. Yang satu sedang menggendong anak dan memasak. Yang satu lagi bersih, kemudian anaknya digendong juga. Artinya apa? Kalau kita bisa membantu melaksanakan tugas bersama keluarga, itu lebih bagus. Kalau kita punya kesempatan, bisa ikut bantu angkat air, apa yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan. Tapi kadang-kadang harus kita saling memperhatikan. Suami baru pulang kerja, sudah kerjaannya dari pagi sampai malam, atau dia kerja berat dan seterusnya, baru sampai rumah istrinya 1, 2, 3 kerjakan. Enggak, tunggu dulu, dia istirahat dulu. Buatkan air dulu, ngopi dulu, buatkan teh dulu. Apa yang kita bisa, biarkan dia istirahat dulu, tenang dulu. Kan kita tidak tahu dia luar mengalami masalah, persoalan-persoalan dalam pekerjaannya. Kan di pekerjaan itu dia nggak mungkin dia selalu mulus gitu. Pasti ada kendala atau hal-hal yang dihadapi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kasih kesempatan untuk suami bisa beristirahat. Kemudian saya minta tolong lakukan ini dan itu. Inilah sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Ternyata kalau kita mencari orang yang paling romantis adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya beliau SAW. Demikian pula dia memberikan atau memerintahkan umatnya, khususnya para suami, agar senantiasa menyayangi dan berlaku baik kepada ahlu keluarga, khususnya kepada istrinya. Istrimu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang baik. Harus menggauli istri kita dengan cara-cara yang baik. Istri kita, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Inilah sosok Rasulullah. Selalu SAW memperhatikan istrinya. Pertama, Allah perintahkan bergauli istri dengan baik, karena istri itu adalah ibu dari anak kita, dia adalah saudari kita, dia adalah muslimah yang wajib kita melindungi beliau. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya, an-nisa asirat, ya, perempuan itu, istri kita ini seperti tahanan di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana. Maka berlakukan mereka dengan cara yang baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, minum bergantian pada tempat yang sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya biasa minum dari muk yang sama ketika haid. Kan dulu masa jahiliyah, perempuan kalau sedang haid diusir dari rumah. Dia tinggal di tempat yang begitu jorok, begitu jelek. Dia tinggal di khaimah atau tenda yang begitu buruk, tidak layak untuk dipakai buat hidup. Barang apapun yang disentuh oleh perempuan pasti mereka buang. Barang apapun ketika masa haid perempuan, mereka buang barang tersebut. Tapi datanglah Islam memuliakan perempuan. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, saya minum dari satu muk yang saya biasa minum ketika haid, dan bahkan di luar haid saya minum menggunakan muk tersebut. Artinya Nabi SAW tidak pernah membenci wanita ketika dalam kondisi haid. Maka lalu Nabi SAW mengambil, nih Sayyidah Aisyah lagi dalam posisi haid. Karena orang kafir melakukan yang berbeda, membuang barang tersebut, ternyata Nabi mengambilnya,
bahkan Nabi SAW meletakkan mulutnya di tempat saya, kata Sayyidah Aisyah, ya, meletakkan mulutnya di tempat mulut saya, lalu beliau minum. Bukan karena syahwat, tapi karena ingin memuliakan istrinya, karena ingin memperlihatkan kepada orang jahiliyah, inilah istri saya, bagian daripada saya. Saya tidak pernah jijik terhadap apa yang dilakukan istri saya. Yang kedua, mencium istri. Dari Hafsah putri Umar, istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Sayyidah Hafsah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah biasa mencium istrinya sekalipun sedang dalam puasa. Loh, berarti kalau kita dalam kondisi puasa boleh mencium istri? Kata ulama, kalau masih muda atau pengantin baru, jaga diri. Kalau kecebur, kena 2 bulan. Laki kena, perempuan tidak. Subhanallah, tuh lihat, bayangkan. Kata ulama, kalau terjadi hubungan di siang hari Ramadan, yang kena laki, kalau perempuan tidak kena. Maka enak-enak semua perempuan, benar kan? Suaminya goda, dia bilang, bang, jauhin aku ya. Suaminya goda lagi, digoda lagi, kecebur dia. Suaminya ini kena 2 bulan. Bayangkan kita puasa sebulan, betapa kita berat ya, merasa berat dalam kondisi panas. Apalagi kalau kita puasa 2 bulan berturut-turut. Kita puasa 60 hari, tanggal 59 kita batal puasa, ulang lagi dari awal. Ya, kita puasa 60 hari, tanggal 59 kita batal puasa. Kata ulama, ulang dari awal lagi kayak bom bensin, mulai dari nol. Kita bayangkan puasa 4 bulan berturut-turut. Itulah diet yang syar'i. Kalau mau cari diet yang syar'i biar kurus, bisa lakukan itu, ya. Maka Nabi SAW mencium istrinya. Kata ulama, kalau pengantinnya baru atau masih muda, nggak bisa mengendalikan syahwatnya, maka jangan. Tapi kalau sudah usia 50-an, 45 ke atas, ya bisa mengendalikan dirinya, ya, maka boleh mencium istri. Kenapa? Insya Allah aman-aman saja, ya. Kecuali kalau sering minum madu, itu bahaya, ya. Maka coba perhatikan, ini kan ajaran Nabi SAW kepada kita, memanggil dengan kata-kata yang mesra. Rasulullah biasa memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan beberapa nama panggilan yang disukainya, seperti Aish, Uwaish, dan Humaira. Humaira dikatakan yang pipinya merah. Bukan kayak jamaah yang saya bilang, kalau pulang panggil istri dengan kata yang bagus, panggilan yang bagus. Kan istrinya hitam, sampai ke rumah ingin memuliakan istri, hei Hajar Aswad. Bayangkan, kan istrinya hitam, dia berpikir Hajar Aswad itu dari surga gitu. Kalau saya memanggil dia dengan Hajar Aswad, artinya perempuan yang dari surga. Tapi ternyata dia salah ngucapin. Masa aku batu hitam, kata dia. Hajar Aswad, dia ingin memuliakan tapi ternyata salah, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, memanggil istri dianjurkan memanggil dengan nama-nama yang baik. Jangan memanggil hei kamu, atau apa panggilan yang tidak dia sukai. Atau seperti yang saya lihat kadang-kadang suami manggil istri, hei gendut, suaminya memanggil hei gendut. Loh, ini keluarga macam apa ini? Ini yang kadang-kadang panggilan yang tidak disukai. Maka panggilan itu kan anak-anak kita mencontohkan apa yang dilakukan orang tua. Maka usahakan diri agar menjaga panggilan di depan anak. Panggil istri dengan panggilan yang mulia, karena kalau kita laki-laki sakit suatu waktu, stroke, tidur di kasur, kalau istri kita karena dulu memperlakukannya dengan baik, saya yakin akan melayani kita dengan baik, membersihkan kotoran kita dengan baik, dan dia tidak akan pernah jijik. Kenapa? Karena suaminya ketika sehat masih memuliakan istri. Tapi kalau suami masih hina istrinya sebelum dia sakit, ketika dia sakit, DL, derita lu sendiri, dan dicaci maki, oh alhamdulillah Allah balas lo hidup-hidup. Bagaimana lu mati nanti? Lu mati 7 hari roh kamu nggak keluar-keluar, apalagi ke kubur, nanti lo disiksa lagi, apalagi di akhirat saya ketemu lagi, saya ceburin kamu di neraka jahanam. Coba bayangkan seperti apa. Maka Nabi SAW memanggil istrinya dengan panggilan yang beliau radhiyallahu anha suka. Istri kita apa?
hei soleha, hei cantik, hei apa, atau ungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Allah lagi susun bidadari di surga, ternyata salah satu jatuh di bumi adalah kamu sayang, contohnya. Kan merayu istri, ya, walaupun sebagian merayu bohong, ya tetap ada pahalanya insyaallah, ya. Tapi merayu yang wajar. Jangan bilang kamu kalau minum susu kelihatan susu di muka kamu saking cantik istrinya, tapi ternyata muka istrinya berbeda, ya. Maka harus merayu istri dengan hal yang wajar. Berlemah lembut, melayani, menemani istri yang sedang sakit dan memanjakan istri yang sedang sakit. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa istri Nabi yang menceritakan? Karena itu berada di dalam rumah. Gak mungkin sahabat ikut di dalam rumah terus. Maka mereka menceritakan Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang, lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sedang sakit, ya. Maka usahakan untuk menemani. Bayangkan gambarnya itu, usianya sudah lanjut, ya kira-kira 60-70 lebih lah, tapi dia cuek semua orang. Istrinya mungkin gak ada gigi, dikasih permen lagi. Kan mesra, dunia milik mereka berdua, ha? Maka coba bayangkan, itulah dia berjilbab, suaminya berjenggot, menampakkan mereka muslimah. Maka mereka menampakkan akhlak Islam. Sudah tua tapi masih memperhatikan istrinya. Menyayangi istri dan melayaninya dengan baik. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik terhadap istrinya. Berarti dinilai kebaikan seseorang daripada pelayanan dia kepada istrinya.